Ada pengalaman Bisa. itu. Coba kamu lihat cari di YouTube ya, malam pertama. Apakah kamu bisa ini? Bisa. Bedanya apa maksudnya malam pertama itu? Malam pertama Kan yang dicari kan istri bukan chef ya Mas. iya betul. Kalau misalkan jomblo segini, yang sudah nikah segini. Apalagi kalau ketambahan nanti ada THR. Kira-kira Iya. harapannya nanti Mas Dani kalau sudah punya istri. Keramas. Jangan salah paham dulu. Jangan salah paham dulu sebentar. Sudah, maksudnya buat es, buat tugas. Saya yang buat es, terus kemudian istri yang misalkan buat kayak biasanya kalau awal-awal biasanya kan ada kayak camilan takjil lah, entah itu gorengan atau buat apa. Oh jadi enak ya saling kerja sama. Oh, jadi gantian. Oh, esmu manis ya gitu kan. Camilannya enak dan sebagainya. Luar biasa. Gantian. Kamu ya? Guru wis mari ta Yuk, panjang sebenarnya. Dari buka dulu, dari buka. Oke. Kalau saya juga sama kayak Septian, jadi saya nggak merantau tapi emang benar-benar sendiri kan ya hidup saya. Jadi Dari dulu sendiri, Mas. Dari dulu sendiri. Jadi aku ngekos dulu. Ya kalau buka puasa, nah ini bedanya jomblo sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu dia sudah pernah merasakan jomblo. Tapi kalau jomblo dia belum pernah merasakan jadi bapak-bapak. Loh, kan aku pun bisa lihat di YouTube, Lihat, kan belum berpengalaman. Sama baca kan sama. Kalau kita mau ke suatu daerah ya, pasti kan kita baca dulu seakan-akan kita hadir di sana. Tapi beda pengalaman Bisa. itu. Coba kamu lihat cari di YouTube ya, malam pertama. Apakah kamu bisa ini? Bisa. Bedanya apa maksudnya malam pertama itu? Malam pertama Ramadan maksudnya kan? Iya, maksudnya menikmati malam pertama Ramadan lihat di YouTube, sambil kamu berada di malam pertama Ramadan. Kukira malam pertama di kuburan Mas. Waduh, serem banget. Serem itu ya. Nah, jadi kalau saya dulu ketika masih jomblo ya sama kayak Septian, buka nyari sendiri, dibungkus dibawa ke kosan, sahur juga kadang sering kelewat. Iya. Jadi saya lebih baik sering nggak sahur sih dulu ketika masih belum menikah itu. Soalnya ya kadang kebablasan, kadang males. Malesnya itu males keluar. Terus mending tidur aja. Kadang kalau pas sore itu buka puasanya itu masih ada makan sisa gitu, nah, itu tak buat sahur. Tapi kalau pas makanannya nggak tersisa, habis tarawih masih lapar terus tak habisin. Nah sahur kadang-kadang itu mau keluar kan Males ya. sudah dingin, apalagi pas kadang hujan Sendiri gitu. sendiri. Ya itu ya, suka dukanya raga ya memang ya. Akhirnya jomblo. ya sudah sering jarang. Tapi ketika sudah dapat kerja di sini ya kan sering sahur di sini, sampai nginep di sini, terus di sini dapat sahur sama Pandu, dulu sama Mas Imam sama Dan ya itu Sama Septian juga gitu sama kan. Yuda. Iya, Pak Ikin gitu Iya, kan rame-rame di sini. Nah, itu lebih terkonsep. Nah, tapi setelah menikah alhamdulillah. Lebih terkonsep lagi. Iya, ya pasti ada yang bangunin, ada yang nyiapin semuanya. Kalau Septian mungkin masak-masak bareng, Kalau saya enggak sih. Sudah Jadi, dimasakin. Sudah dimasakin. Oh, enak. Iya. Soalnya istri saya kalau masak itu kurang seberapa lihai. Jadi yang masak mertua. No, sama berarti. Enggak, tapi istri saya yang bisa. Tak kira mau memuji istrinya. Iya. Wes seneng istrinya Raka. Mas. Mertua. Enggak, tapi sekarang udah bisa. Dulu awal-awal masih awal-awal ya dimasakin. Iya. Dia bisa jangan asem. Paling pandai, paling sering jangan asem. Jadi hampir setiap hari saya buka jangan asem. Enak itu. Enak, Seger, enak. seger, seger. Seger tapi. Kan yang dicari kan istri bukan chef ya Mas. Iya, betul. Betul. Pinter ya ini ya. Betul. Iya. Agak jual diri aja. Jadi seperti itu. Nah, ya sudah sih. Jadi sukanya ya ketika sudah nikah ya semua makanan ready, terus makannya bareng-bareng sama keluarga, sama ayam mertua, sama kebetulan kan saya masih sama mertua nih tinggalnya belum bisa, jadi rame-rame banget, kadang sama adik juga gitu. Terus pas punya anak ya sama anak gitu. Anak juga sambil belajar puasa juga, puasa sambung gitu. Jadi dia ikut buka. Sebenarnya istri saya nggak tega dia masih puasa umur 3 tahun waktu itu. Tapi dia nggak tega lihat ibunya yang nggak mau makan. Jadi dia itu suka makan tuh ketika semuanya juga lagi makan gitu.
Lu kamu yang makan? Enggak, bunda lo nggak makan. Aku juga nggak makan. Ikut puasa akhirnya. Bukan bundanya ikut makan ya. Enggak lah, kalau libur baru. Kalau pas lagi libur halangan baru. Gitu. Jadi seperti itu sih. Luar biasa. Jadi kebersamaan sih kalau sudah menikah, kebersamaan. Terus juga kalau pas lagi kerja, misal lagi bukanya di studio, istri buka di rumah, nah itu ada yang nge-WA. Oh, buka apa? Menunya apa di kantor? Selamat berbuka ya. Terus ada emoticon love sama kiss. Kalau kita lihat di televisi sama di radio tadi. Iya. Saya masih ada yang ngingetin kok, Mas. Iya, sirup. Bukan. Sirup kan ketika menjelang berbuka kan muncul biasanya kan. Murah banget. Siapa yang ingat? Orang tua. Orang tua. Kebetulan ya alhamdulillah karena mama saya Tapi pakai emoticon kiss enggak? enggak. Enggak lah. Kamu siapa yang ingetin? Orang tua sama. Terus gimana nginget ini? WA biasanya. Ya, masa orang tua WA? Iya. Gimana? Orang tua sering WA kalau misalkan pulang kemalaman itu, Mas jangan pulang malam-malam. Itu mesti, Mas wis buka ta gitu. Terus Nggak pokoknya ada gitu. emoticonnya. Nggak ada. Sudah WA aja bisa WA bersyukur. Ya biasanya keliru WA. Kan orang tua kan belajar gadgetnya lebih ini ya, lebih loading daripada yang muda-muda seperti ini. Iya. Ya. Tapi yang membuat sangat berbeda, terutama untuk teman-teman yang ini ya, yang jomblo kemudian menikah mengalami perbedaan ini kan ketika Ramadan itu juga berkaitan dengan ibadahnya. Nah, ibadahnya biasanya kan bisa bareng-bareng gitu ya. Ibadah apa maksudnya ini? Tarawih misalnya. Kamu kayaknya perlu keramas dulu deh. Kenapa kok keramas? Aku panggilan Pikirmu ke arah loh. Maksudnya ibadah itu sholat malam atau gimana? Ya ini Itu ya. loh. terus sahur biasanya kan kalau anak-anak muda gitu biasanya kan malas gitu ya. Kalau terkadang kan kalau dulu saya ya biasanya itu kan sampai ketika kerjanya pulangnya malam itu sekalian makan, kemudian nggak sahur, kadang kan gitu kan. Dirapel. Kemudian ya itu kalau menunya anak kos-kosan itu penyetan. Jadi masa kalau nggak mie, ya penyetan. Itu kayak kalau lele, tempe. iya, pokoknya enak penyetan. itu. Tempe dan sebagainya. Udah template ya, Mas. Tapi kalau sudah punya istri itu biasanya akan lebih bervariasi gitu ya. Minumnya jelas, Minum apa, Mas? Minumnya apa? sirup. Oh, sirup. bukan. Marjan ya. Bukan. Nyebut merek sensor nanti ya. Mohon. Ya. Oke, jadi seperti itu. Banyak hal Betul. Ini ya yang membahagiakan ketika Ramadan bersama dengan keluarga, dengan orang yang tersayang, dengan orang yang terkasih. Sebenarnya pada intinya ini dalam keadaan jomblo atau dalam keadaan sudah menikah pun menjadi bapak-bapak itu semuanya sangat berbahagia ya ketika menyambut bulan suci Ramadan intinya. Tapi tingkat kebahagiaannya itu Lebih. Kalau misalkan jomblo segini, yang sudah nikah segini. Apalagi kalau ketambahan nanti ada THR. Segini langsung ya. Lebih tinggi maksudnya. Kukira tadi tuh ketambahan istri. Oke, ini kan kita teman-teman kan Dani sama Mas Arif kan sudah tahu ya. Iya. Apa ini Ramadannya Bapak-bapak. Kira-kira harapannya nanti Mas Dani, Mas Arif ini kalau sudah menikah, Ramadannya ingin kira-kira seperti apa bayangannya? Kalau sudah punya istri. Keramas. Jangan salah paham dulu sebentar. Loh, langsung negatif kan. Kamu mikir inget. Siap. Biasanya kita subuh-subuh itu keramas, mau sholat subuh kan biar seger, ngantuk kan. Di sini juga keramas aku biasanya. Pagi-pagi. pakai sampo. Setiap hari keramas, Mas. Iya, bukan setiap hari. Oh iya. Hampir kalau subuh itu biasanya keramas. Soalnya kalau air dituang ke ini loh. Biar seger ya, Mas. Seger. Ya. Biar kepalanya dingin. Tapi pokoknya bukan itu. Tapi pakai sampo. Pakai sampo. Bukan sabun lo ya. Kalau sabun kan Bukan pakai sirup ya, Mas. Terus niat. Enggak pakai niat kan, niat mandi aja kan. Barangkali niat mandi besar gitu kan.
Ih, Bas, kamu pengennya gimana kok keramas sih? Yo. Ya kan kita awali hari dengan penuh semangat dulu. Itu kan bisa kamu lakukan ketika belum nikah juga keramas. Apa Maksudnya nanti ketika sudah nikah itu kamu pengennya itu Ramadan tuh gimana? Oh ya sama kan kayak tadi. Apa? Ya kayak mungkin bisa Kamu pengen punya istri yang pinter masak apa enggak? bukannya wanita suka masak semua. Enggak mesti. Meskipun belum tentu enak. Ya bisa. Jadi Hati-hati, Mas. gini, Nanti sampai di blacklist sama Ahmad. enggak. Jadi Soalnya biasanya ada itu istri atau wanita itu masak terus. Tapi rasanya gak begitu enak. siapa? Di YouTube ada. Loh. Istrinya siapa, Mas? Di YouTube. Udah nyoba tuh, Mas. Bahaya. Udah nyoba. Masakannya istri orang. Ini padahal pertanyaan jomblo untuk bayangin nanti menjadi suami. Malah kemana-mana ada nih. Gimana? Jadi cewek itu ada dua. Yang pertama pinter masak, yang kedua belum bisa masak. Jadi bukan nggak bisa masak, sebenarnya belum bisa. Iya. Jadi kalau kita mau ngajarkan atau apa ya, ngelesin, Coaching ya. iya, ngelesin ke tempat masak ya bisa atau dia pas ikut sama orang tua kita terus orang tua kita yang ngajarin pasti bisa. Karena itu sudah apa ya, sudah kodrat lah sepertinya ya itu wanita itu meskipun awalnya nggak bisa sama sekali pasti bisa. Kayak istri saya itu dulu awal ketika nikah itu sama sekali nggak tahu bedanya jahe, kunir, lengkuas, terus pokoknya segitu nggak tahu, blas. Jadi sama sekali nggak tahu dunia permasakan. Tapi setelah menikahnya dia kan belajar dari YouTube. Kamu yang ngajari ya? Aku juga ngajari juga gitu. Masya Allah. Berarti bisa masak, Mas Raka ya? Bisa kan anak kos. Kalau Mas Septian bisa tambah. Lo bisa. Iya. Bisa semua. Aku ya bisa. Nanti suatu ketika kamu sudah punya istri itu butuh suami bisa masak. Bisa. Misalkan ketika Telur aku seneng. misalkan istri ketika melahirkan itu kan nggak ada yang masakan kan. Mesti kita harus bisa masak. Kayak sekarang pun ini ketika istriku kan lagi menyusui nih ya. Nah ini kan aku pas lagi masuknya itu pas shift siang, pagi mesti aku yang masak. Kayak Senin kemarin tuh aku pas masuk siang, Septian tuh masak. Iya. Sering kalau aku masak gitu. Enggak apa? Telur. Sama mie. Enggak, telur dikasih tepung dikit, kasih uya itu enak sama apa itu bawang goreng itu. Sisi ini kalau kemana-mana ya. Iya. Nah, ini lanjut. Maksudnya gimana ini? Harapannya. Oke. Kalau masak sih nggak terlalu rewel ya aku ya. Soalnya kan makanan ya wis gitu-gitu aja kan. Soalnya aku ya seneng telur pisang. Telur ceplok. Iya, telur Dadar apa ceplok, ceplok? dadar, ceplok, ora arek, dimodifikasi pokoknya. Telurnya satu atau dua, Mas? Telurnya yang satu. Kalau kebanyakan nanti jerawatan. Oh, enggak, Mas. Kalau sampai olahraga, dua tambah kuat. Ditambah jahe tadi. Kan ya. laki dua, Mas. Tambah susu jahe tadi. Mas perteluran. Lanjut. Itu harganya lebih mahal loh, Mas. Oh. Kalau di GKN itu ada tahu dek telur 2 itu lebih mahal. Enggak, karena saya kan juga olahraga, Mas. Jadi proteinnya juga harus ditambah. Oh, fitness berarti. Enggak. Saya olahraga biasa. Oh, luar biasa. Iya. Jadi stamina. Lanjut harapanmu berarti mau digorengin telur sama istri. Ya, jadi yang kalau Nggak masalah gitu makan. Enggak, Raka kan tadi bilang kalau misalkan kamu gimana kalau Ramadannya itu pilih istri itu yang bisa masak atau yang belum bisa masak. Kalau aku sih masak sih relatif yang sederhana saja, nggak terlalu rewel. Meskipun belum bisa masak dia tetap Nggak masalah. terima gitu. Nggak masalah ya. Tapi kan momen yang tadi disampaikan Mas Raga sama Septian itu yang momen kebersamaan tadi kan, yang ibadahnya seumur hidup, ya menikah tadi. Kebersamaan. Tapi belum tentu loh kamu ketika nikah itu bisa buka bersama sama istri. Kalau istri wanita karir, terus dia bekerja juga sampai maghrib, akhirnya dia bukanya di kantor, kamu juga buka di kantor. Iya Nggak kita bisa bersama. atur lah. Kita kan sebagai Kamu suka istri yang wanita karir apa yang ibu rumah tangga? guru aja suka. Oh iya, guru kan nggak sampai malam-malam ya. Kan fleksibel Siang ya. wis mulai, sore Berarti nyari yang guru. Iya, pokoknya kerjanya fleksibel. Hah? Guru ngaji. Nah, kan kemarin kan kali-kali ngaji. ditanya Ustaz Heru kan kamu jawabnya yang bisa ngaji. Guru ngaji buat anak-anak kita sendiri nanti. Enggak, ini sih sebenarnya sudah ketemu 3 poin kriterianya. Dan yang pertama kemarin bisa ngaji, terus yang kedua nggak perlu pinter masak, yang penting Duh ini bukan Iya. jangan disimpulkan gitu. Terus Ini yang kan ketiga. pertanyaannya kan yang ketiga pecah-pecah. guru, yang ketiga guru. Kan sebelah ini Gria Quran. Nah, wahai ustazah.
Tapi kebersamaannya itu tadi, kebersamaannya. Tapi kalau yang sama bapak-bapak, itu biasanya kan ke sedikit ya, Idul Fitri kan. Itu kan istri itu kemana biasanya ikut? Ikut kemana? Kamu tanya apa kasih ternyata? Loh, aku tanya ini ke bapak-bapak. Istri ikut kemana sih? Soalnya kan kalau kita ya masih belum nikah, aku sama Mas Arif, biasanya kan kalau punya, aku sendiri yo, aku biasanya mudik kan. Oh iya. Jadi kan ke rumah mbah biasanya. Sama keluarga. Nah kalau yang sudah nikah, itu bapak-bapak kemana? Ya kan sama keluarga Ikut juga. mudik. Istrinya gimana? Ya sama keluarga. Lah ya mudik. Enggak, istrinya disuruh kamu pulang dulu selama Ramadan apa? Idul Fitri. Gimana maksudnya? Kok susah banget sih kok. Ya nggak usah ya kan, hari raya kan panjang. Liburnya biasanya 2 pekan kan, 14 hari lah. Di sini 10 hari, 9 hari, 7 hari. Nanti tak sampai hancur. atur. Tolong diperpanjang buat atasannya seorang Nanti muslim. diperpanjang nanti ya. Nah, itu biasanya atas 10 hari misalnya. Jadi 5 hari di desanya si istri, 5 hari berikutnya di desa suami. Kalau suaminya gitu, punya desa. Tapi kalau suaminya orang asli Surabaya nggak usah, jadi ke desa istri. ke desa istri. Biasanya ke rumah mertua yang suami yang asli Surabaya. Ketika Hari-hanya, main ke sana, sehari 2 hari, salaman, udah pindah. besoknya langsung mudik. Itu ngapain simpel-simpel kamu pulang dulu? Ini gimana? Kamu pulang ke rumah ibumu? Wah ini Jangan talak itu nanti. Udah tahu kok hukumnya Mas. Punya tahu dia. Prakteknya. Oke, itu kalau Dani. Kalau Mas Arif, Oke. gimana? Apa ini? Tadi kemana-mana nih. Ya kalau Ramadan ketika sudah punya istri nanti bayangannya seperti yang gimana? Harapannya? Simpel aja sih Mas. Maksudnya kan harusnya kan dari status kita yang sendiri terus berubah menjadi apa ya, suami ya. Ya harapannya ya setidaknya kan seperti ya simpel-simpel, semua ibadah yang tetap apa ya, ibadah yang biasanya kita lakukan ya tetap dilakukan. Semua kalau kita tilawah setidaknya kan yang awalnya sendiri kita bisa berdua, gaji jadi satu. Artinya melanjutkan kebaikan. Benar. Jadi setidaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan biasanya sendiri, ya kalau bisa ketika sudah menikah ya tetap dilakukan seperti itu. Itu menurutku tuh sudah ya cukup lah kayak gitu. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk kita target harus tahun ini jadi Ini afiliator. berat MM. Murah banget. Tapi rencana nikah tahun ini atau ada rencana atau maksudnya masih belum sama sekali? Kalau saya ditanya kapan nikah, saya jawabnya mesti tahun ini, Mas. Dari tahun 10 tahun yang lalu juga gitu. kenapa? Karena kan ucapan adalah doa, Mas. Gitu. Tapi sudah ada calon atau belum? Alhamdulillah. Sudah. Belum. Belum. Jadi silakan belum juga cantumkan Oke. CV kalian di bawah kolom komentar sini. Nanti bisa melalui Saderu ya. Bisa. Atau melalui saya juga bisa nanti. Iku mau pilih sih. Kamu sendiri itu. Kriterianya juga yang bisa ngaji. Setidaknya yang pertama tuh agamanya. Agamanya baik. Kedua Hartanya. Duh, iya. Terus anak tunggal. Orang tuanya lagi sakit. Waduh. Itu nunggu warisan. Bukan. Ya setidaknya kan ya wajar lah kita kan setidaknya pengen yang setidaknya mereka itu juga masih belajar Mas. Maksudnya dia itu dalam belajar agama ya terutama itu juga masih istiqomah, saat ini juga masih belajar dan karena saya sendiri pun juga ya bahasanya tidak lepas untuk tetap masih belajar gitu. Apalagi kita kan makhluk yang setidaknya apa ya perlu untuk terus menambah knowledge kita apalagi di bidang agama kayak gitu sih. Oke. Jelas ya. Jadi jawabannya tuh gini loh Dan. Jadi tek itu runtut. Bunda ini bulat ke keramat. Soalnya kamu pengennya seperti apa itu langsung. Berarti visioner Mas. Tertata, insya Allah tertata nanti. amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kebaikan.
Kok kayak motonya ini ya? Melanjutkan kebaikan. Oke, seperti biasa. Septian, ini tadi kita sudah closing 1, 2. Sekarang Bukan kamu closing itu. Iya, oh, belum. Harapan. Bukan. Harapan kan jomblo. Kalau saya kan nggak mungkin harapan ketika nanti jomblo lagi kan nggak mungkin. Iya, ketika Sudah nikah sudah kan, ada udah anak full. lagi. Hah? Sudah ada yang menemani lagi. Anak, mas kan 2, biasanya 3 gitu. Ya itu nggak usah perlu disampaikan kan kurang menarik lah ya. Maksudnya sama aja. Jadi sekarang closing ya. Iya, closing. Ini biasa seperti biasa, Mas Arif. Tadi mohon maaf belum saya kasih tahu ya. Gimana? Di sesi akhir itu kita biasakan sampaikan quotes ataupun juga pantun atau juga Tebak-tebakan? puisi masing-masing. Ini ya sedikit. Aku tebak-tebakan siap? Kita mengambil hikmah. Terus. Gitu ya. Karena kita yang sudah pengalaman, kita mendahulukan yang belum berpengalaman terlebih dahulu. Ya justru yang pengalaman ngajari adik-adiknya. Coba disampaikan. Nanti dicontoh malahan. Nggak mungkin lah aku nyontoh. Berarti ini apa ini? Mas Arif dulu monggo. Quote atau Quotes lagi nih, Mas. pantun atau apa terserah pokoknya kata-kata penutup yang maksud. Tak? Ayo, Hum. Ayo. Penadil. 1, 2, 3. Bisa duluan. Keluar. Bukan. Lo enggak. Tidak ada Enggak. kesepakatan. Enggak. Enggak ada kesepakatan. Enggak. Kita ulang lagi. Enggak. Enggak ada kesepakatan tadi. Semuanya sudah paham kalau yang berbeda sendiri itu yang duluan. Enggak. Soalnya dulu kalau aku sweet, ini tuh selama duluan. Sebentar ya. Jika tidak ada kesepakatan, maka kita Produser yang memberikan keputusan. Jika Aku belum ada penyiar di sini. produser, Oh, iya. itu atasannya penyiar. Tapi aku nggak punya kata-kata tebak-tebakan. ya sih. Wih, apa? Satu pertama. Silakan mikir kalau nggak Ya, punya, mikir dulu silakan ya. googling. Ayo Googling tiga. dulu. Nomor pertama pokoknya kamu. Ayo 1, 2, 3. Mertua. Oh, berarti kayak Jepang apa biasa? Biasa Indonesia. Biasa, ya. Kita cinta Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Berarti aku ketiga, kamu terakhir. Yo, siap. Oke. Edan. Iya. Kamera sini kita. Apa Kamera ya? itu. Jadi ini harus nyiapno tebak-tebakan, pantun. Bukan nggak tebak-tebakan ini bisa aku juga tebak-tebakan. Contoh ya tebak-tebakan ya. Enggak usah penutup aja penutup. Penutup ya. Terima kasih. Quotes. Quotes ya. Mas, jangan ketawa Mas, kasihan ini udah beban ini, Mas. Sebenarnya nggak beban sih ya. Sebenarnya quotes kan ya kalau yang sudah nikah bisa dinikmati ibadah itu bersama keluarga. Tapi kalau yang belum jangan khawatir karena ibadah itu kan variasinya sangat luas sekali. Meskipun belum nikah kita juga bisa manfaatkan aktivitas itu. Mungkin bisa iktikaf, bisa membantu orang lain, bisa memberikan buka. Otomatis juga berpotensi memberikan pahala yang sama-sama besarnya. Jadi untuk jomblo jangan bersedih. Oke. Terus gitu aja. Ini tuh dirinya sendiri ya. Jomblo jangan bersedih. Buka sendiri. Aku enggak. Sahur sendiri. Yang mengucapkan Sarung Ardan. Oke. Jomblo kedua. Mas. Ayo. Quotes. Enggak apa-apa ada. Santai. Ini quote lagi ya? Iya. Apa ya? Agak Puisi enggak apa-apa. nggak bisa berpuisi. Oh, tebak-tebakan. Saya nggak pintar. Kata-kata mutiara. Tak wakili tebak-tebakan. Ojo. Binatang apa? Oh, enggak usah. Lele terbang lagi. Lele lawar. Ayo, Guyu ya. ayo Mas. Browsing dulu ta. Browsing. Sambil browsing ayo tebak-tebakanmu. Ayo. Mesti siap kan. Ya, binatang apa yang tidak bersuara? Yang tidak mengeluarkan suara. Semut. Betul. Semut. Ya, satu lagi. Ini yang serius, ini yang serius. Ibadah apa yang satu kali seumur hidup ketika sudah melakukan maka tidak akan bisa lagi? Ibadah apa yang satu orang itu punya satu-satu jatahnya, yang ketika sudah tertunaikan itu nggak bisa lagi? Sunat.
Ono sing balik lho. Bisa jadi. Betul. Sunat 2 kali kan. Tapi ono sing balik. Iya, udah sih balik ya. Nek ke susu itu Ada yang disunat Jen itu disunat lagi sama dokter. malah sunat ya. Aku gak kepikiran sunat. Kok bisa? Oh iya, langsung nang meset sunat ya. Gak kepikiran aku. Apa-apa coba jawab. Nyerah. Gak usah wis. Lo apa ya jawab? Gak usah wis. Penasaran nih orang-orang. Kalah lucu habis sunat. Gak. Itu soalnya iki. Resepsinya itu serius. Apa kita jauhin? Betul emang sunat emang. Kalau sudah dipotong kan gak mungkin dipotong lagi. Tapi jawabanmu apa? Jawabanmu yang sunat. asli. Emang meninggal. Ya, aku playlist. Iya, soalnya kan hadiahnya orang beriman itu ya wafat tadi. Tapi mati suri. Apanya? Mati suri gimana? Ya kan itu 1 banding 1000 sebenarnya. Nah, berarti masih ada kemungkinan kayak sunat tadi ya 1 banding 1000 kan. Iya. Sunat yo. Bayangna sunat. Sama jawabannya. Imbang. Bener kan? Bisa jadi. Hadiah apa? Tapi Hadiah. hadiahnya nanti ya disunat. Oke, Mas. Mas, Wis ketemu siap, belum, ya? Mas? Wis siap. Yuk. Masih mikir. Apa sih? Ini masih nyeleksi nih. Nyeleksi CV. Lagi Ya, lihat ya. CV, Mas. Oh, ini Mas. Oke, kamu dulu Kak. Ini berarti Mas Arif yang terakhir ya, wis. Ayo sapu ya. Apa ya? Mahfud Taila. Gak apa-apa boleh. Iya. Pantun gak apa-apa. Jadi- Tebak-tebak nah. Enggak. Aku punya lagi. Opo? Gak tambah sulit. Gua ayo next episode. Saja belum gini. Oh iya, sudah saja. Oke, jadi ini kata mutiara, biasa lah Mahfud Tiara anak pondok. Ada potongan-potongan. Ini potongannya aja sih sebenarnya panjang. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah bulan Ramadan ini tapi masalah jodoh ini masih apa ya, masih maju mundur gitu. Iya enggak ya itu. Nah, itu lebih baik kalian dengarkan kata-kata motivasi di bawah ini. Apa motivasi? Ya aku editor sing mikir. Enggak. Jadi itu tadi ya aja mangkal sampai. Aku ngomong serius. Tadi sudah Masalah bijak Enggak. banget gitu loh. mau saya tulis. Dak mayurib wa khud bima khuliqtala. Jadi tinggalkan yang ragu-ragu dan ambil apa yang ada di depan kalian. Jadi misalkan kalian masih ragu gitu sama calon kalian, mungkin sudah ketemu gitu ya sudah, tinggalkan aja kalau kalian masih ragu. Tapi kalau sudah ada di depan mata, wa khud bima khuliqtala. Jadi ambil yang ada di depan mata. Misal sudah ada calon yang sekiranya pas, kemudian sudah siap juga habis Ramadan, habis Idul Fitri, siap akad, siap resepsi, berangkat. Jadi tinggalkan keraguan, ambil apa yang ada di depan mata kalian. Itu. Sunat. Aku eling sunat. Oke. Sunat aja. Nah iya, kok eling sunat Bang yo. Monggo, Lur. Mister. Aduh. Aku apa ya? Ones pasti iki ya. Enggak. Banyak ya pasti kata mutiara. Bicara tentang Ramadan, itu sering kita dengar Ramadan penuh berkah. Nah, bicara tentang menikah itu adalah ibadah. Tapi ketika keduanya digabungkan, Ramadan kemudian juga menikah, tentu akan berlimpah yang namanya berkah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah puasa kita, apakah Ramadan kita, apakah menikah kita untuk Allah semata atau ada tujuan-tujuan yang lainnya? Jadi pertimbangan kita bersama. Pertanyaannya. Pertanyaan kita bersama. Oke. Terakhir nih. Terakhir. Kalau dari saya ya Mas, balas dendam terbaik itu adalah menjadikan diri kita lebih baik. Maksudnya kalau bulan Ramadan tahun lalu kita masih banyak kurang, terus kita mangkel nih, kita gini-gini aja, ya udah berarti Ramadan tahun ini kita harus lebih baik. Ini relevan
teman bisa dipakai untuk balas dendam ke mantan. Padahal saya nggak tersanam. Ya kan menunjukkan kalau kita lebih baik, kalau kita berkualitas meskipun dulu sempat ditolak mungkin sama calon mertua. Sepertinya curhat. Enggak. Nah, ini bisa dibuktikan. Oke, terima kasih. Oke. Ini Mas Arif. Mas Arif. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Semoga kerjasama kita Terus berlanjut. dengan dompet dua apa. Insya Allah. Ya. Dan kalau ingin lebih lanjut tahu program-programnya Dompet Duafa di bulan Ramadan bisa dilihat di mana, Mas? Bisa di Instagramnya @ddjatim.org. Nah, kita juga lagi buka partnership nih teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ingin berkolaborasi. Jadi kebetulan kita ada beberapa program. Bahasanya kita ini program cukup banyak ya Mas. Jadi kita juga butuh mitra kolaborasi untuk penyaluran. Jadi semua ada komunitas nih Mas. Kita kebetulan kalau ada pas programnya relate nih, kita ada program ini Mas. Semua ada komunitas yang nawarkan, ada ada kaum duafa yang butuh bantuan sembako ataupun apa. Nah monggo. Jadi kita collab. Jadi yang menyediakan kita teman-teman komunitas tinggal Menyerahkan menyalurkan gitu. Oke, bisa ke Instagramnya gitu ya. DM. Instagram. Ya, DM nanti ya, DM. di Instagramnya dari Jatim, Nomor monggo ditanya ya, di DM, insya Allah pasti. Jadi buat teman-teman semuanya, monggo yang ingin kolaborasi. Karena kita juga waktu itu udah bahas nih kolaborasi antara milenial dan Bapak-bapak. bukan yang episode yang lalu tuh. Oh ya. Jadi kita juga berusaha untuk berkolaborasi juga, termasuk program-programnya Dede pun banyak yang akhirnya kita jalurnya kolaborasi. Jadi monggo. Kalau Instagramnya Mas Arif? Waduh. Ya. Nanti tanyakan ke Mas Septian. Oh, Enggak nggak apa-apa. Iya, nanti tulis di sini di bawah ya. Sampaikan ke editor ya. Termasuk juga yang mau lihat langsung Instagramnya Dede Jatim atau Dompet Duafa Jawa Timur nanti bisa dilihat di bawah atau di atas ya. Awal lah biasanya, maupun di atas. Kita bertanya kepada Allah maksudnya. Ya. Oke, gitu ya. Siap. Guys. Instagram nanti kita cantumkan. Nomor telepon? Nomor telepon. Kalau bisa. Saya bukan jual diri Mas. Enggak di Japri bahaya. Oke. Iya. Demikian Majelis Ikhwan Idaman hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Dompet Duafa, Mas Arif. Salam ya untuk pimpinan. Siap. Terima kasih Mas. Dan jangan lupa follow Instagram kami juga, Raga Satria. Dan saya Muhammad Septian atau Instagram. dibalik Instagramnya menjadi Septian Muhammad. Sarip. _Arfatur. Nah, ketahuan juga. Ayo Dan. Dani Abdurrahim. Ya. Terima kasih dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita Amin, dan ya Rabbal semoga Alamin. berlimpah pahala dan juga keberkahan untuk kita bersama. Sampai jumpa di MID yang akan datang, Majelis Ikhwan Idaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.